Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Pak Jokowi dan Prof. Otto Hasibuan menggulung para pengacara, para pembenci yang selama ini omon-omon, yang selama ini menebarkan tuduhan liar, fitnah terhadap Pak Jokowi terkait dengan ijazah palsu, teman-teman. Dan ada video, ya saya juga agak kaget mendengarkan pernyataan ini ya. Dan ini keluar dari mulut Anies Baswedan, di mana sepertinya Anies ini sedang mempermalukan gerombolan pembenci juga. Apakah Anies sedang membela Jokowi? Apakah Anies sedang cari muka kepada Jokowi? Atau seperti apa, teman-teman? Nanti akan kita lihat videonya ya. Ini masih terkait dengan ijazah palsu juga. Nah, dan konon kabarnya besok di tanggal 15, nah, para pembenci ini akan menggeruduk rumah Pak Jokowi. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Prinsipnya itu, semua yang menuduh harus membawa bukti. Itu tanggung jawab yang memberikan tuduhan. Dan memang itu harus dibawa. Kalau tidak, hidup seseorang bisa habis waktunya untuk memberikan penjelasan atas segala macam tuduhan. Yang menuduh bawa bukti. Yang itu di mana-mana. Karena itu tidak pernah ada kan? Clear di pengadilan yang bawa bukti itu pembela, tak pernah. Siapa yang harus bawa bukti? Polisi. Yang harus bukti siapa? Jaksa. Disampaikan di depan hakim. Yang harus membawa bukti, dua alat bukti itu siapa? Ya jaksa. Kemudian yang satu yang disangka. Nah, dia nanti akan berikan counter. Nah, dengerin tuh ternak-ternak onta kata Abah Anies. Yang menuduh, yang membawa bukti. Jadi stoplah kalian menyuruh Pak Jokowi untuk membuktikan dia punya jasa atau tidak. Buktikan aja dalil kalian di pengadilan. Ini sejalan dengan apa kata Pak Jokowi. Yang menuduh, yang membuktikan. Terus kalian kan sudah kalah 3 kali di pengadilan soal ijazah palsu ini. Terus kawan kalian sudah masuk penjara juga yang menuduh, yang memfitnah Pak Jokowi ijazah palsu. Ya lantas apa lagi gitu ya kan? UGM sudah klarifikasi. Dekan Fakultas Kehutanan sudah klarifikasi kalau Pak Jokowi memang punya ijazah, punya skripsi dan segala macam. Ketua Senat Fakultas Kehutanan juga sudah bicara kalau Pak Jokowi memang kuliah dan lulus di Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan. Apalagi terus kalian mau menggeruduk rumah Jokowi untuk apa? Ini otak-otak pembenci ini nggak jelas, teman-teman ya. Tukang fitnah ijazah palsu, siap-siap digulung. Waduh. Jokowi bukan orang yang suka ribut. Selama 10 tahun dia dihajar fitnah, dihina, dicaci maki, dia diam. Dia biarkan. Karena dia tahu, waktu akan membuktikan segalanya. Tapi sekarang, game over. Sudah cukup kesabaran itu. Sudah cukup membiarkan para tukang fitnah bebas berkoar-koar sesuka hati. Mereka pikir bisa lolos terus? Mereka pikir bisa terus memutar balik fakta tanpa konsekuensi? Salah besar. Hari ini Jokowi menempuh jalur hukum. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memberi pelajaran. Betul. Pelajaran bagi mereka yang merasa bebas mengobrol kebohongan tanpa rasa takut. Ya, terkadang memang para pembenci ini harus diberi pelajaran, teman-teman ya. Biar nggak sesuka hati dia memfitnah orang lain. Biar tidak sesuka hati dia menuduh, melemparkan tuduhan liar kepada orang lain yang kemudian itu dimakan oleh masyarakat dan menjadi konsumsi publik. Dan akhirnya ya orang Pak Jokowi dibully oleh se-Indonesia, teman-teman. Nggak se-Indonesia sih, tapi gerombolan mereka juga yang mungkin cuma berapa orang, cuma sedikit, teman-teman, tapi berisik. Tanggal 15-16 April, Jogja dan Solo membara. Gerakan yang akan menghadirkan sekelompok teman-teman kita yang tidak setuju dengan keyakinan publik mayoritas bahwa ijazah Pak Jokowi, ijazah sarjana Pak Jokowi itu asli, akan menyambangi UGM dan kediaman Pak Jokowi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah UGM dan Pak Jokowi welcome untuk membuka pintu gerbang Universitas Gadjah Mada dan pintu gerbang kediaman Pak Jokowi untuk sama-sama bersilaturahmi halal bil halal dan juga sambil ngobrol, bincang-bincang santai terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Apa pandangan dan komentar teman-teman sekalian? Salam bukan partai.
politik. Nah untuk apa ya kan? Nggak usah, Pak Jokowi nggak usah bukain mereka pintu. Nanti pas Papres usir aja orang-orang itu, ngapain ya kan datang ke situ? Aduh, apa atau mau ikut antri dengan masyarakat ketemu dan berfoto Pak Jokowi? Apalagi Roy Suryo ya kan, ya kalau dia mau foto sama Pak Jokowi ya silahkan aja ya kan, ikut antri sama masyarakat. Egy Sujana, siapa lagi, Rizal Fadila. Nah ini gerombolan-gerombolan ini nih teman-teman. Coba bayangkan Pak Jokowi ditetapkan sebagai presiden. Tiba-tiba ada orang lain yang tidak ada hubungan hukum dengan Pak Jokowi menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Nggak ada persoalan. Jadi coba bayangkan seakan-akan Anda, para wartawan, ditunjuk nanti menjadi wali kota, ya, terpilih jadi wali kota. Tiba-tiba ada orang lain mengatakan, oh Pak Wali Kota itu menggunakan ijazah palsu. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman ya, Anies Baswedan ini kan menjadi tim sukses Pak Jokowi ketika 2014 ya kan, di periode pertama Pak Jokowi. Mungkin para pembenci bisa tanya ke Anies Baswedan, apakah ijazah Pak Jokowi ada atau tidak? Ya kan nggak mungkin Anies mendukung orang yang ijazahnya palsu gitu ya kan? Nggak mungkin teman-teman. Coba pembenci nih, coba tanya ke Anies Baswedan, apakah ijazah Pak Jokowi ada atau enggak ya kan? Karena Anies tim sukses dulu teman-teman. Padahal tidak ada urusannya. Nah kemudian dari Pak Jokowi mengatakan itu tidak benar tuduhanmu itu. Lantas dari pihak Egy Sujana mengatakan kalau tidak benar buktikan dong katanya. Loh kok kami yang membuktikan? Kalau Anda menuduh Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, buktikan dong bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kok Pak Jokowi disuruh buktikan ijazahnya palsu atau tidak palsu? Jadi kalau setiap orang ini dibiarkan seperti ini, bayangkan semua nanti pejabat-pejabat di negeri ini, menteri, akan dituduh ijazah Pak Menteri itu adalah palsu. Lantas kalau menterinya membantah, oh tidak benar itu palsu. Lantas orang itu bilang, Pak Menteri harus buktikan. Loh kan nggak benar dong azas pembuktian seperti ini. Ini sama halnya seperti kemarin juga kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Prinsip hukum itu adalah actore incumbit probatio. Itu selalu saya katakan ini untuk menjadi pemahaman bagi masyarakat umum. Barang siapa mendalilkan haknya, ya mendalilkan sesuatu hak, maka dia harus membuktikan dalilnya itu. Kalau Anda menuduh Pak Jokowi adalah menggunakan ijazah palsu, buktikan Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu. Tapi sebaliknya waktu di persidangan kita sudah katakan itu tidak benar. Lantas Pak Egy Sujana mengatakan, buktikan dong mana surat isi palsu apa aja ijazahnya. Nah ini kan satu pembuktian yang tidak berdasarkan hukum. Nah karena pentingnya perkara ini karena nuansanya kan terus terang aja menyebut seorang presiden Republik Indonesia yang sudah menjabat sekian tahun bahkan akan berakhir masih dituduh menggunakan ijazah palsu tanpa dasar, ini kan tidak baik buat negara hukum. Ya betul. Terhadap yang menuduh itu dulunya itu juga sudah dihukum di Pengadilan Negeri Solo sampai kepada Bambang Tri ya namanya kan, sampai akhirnya ke PK ya. Sampai PK sudah dinyatakan dia bersalah karena kalau nggak salah menuduh Pak Jokowi sebagai orang menggunakan ijazah palsu. Ya mau fitnah ya kan? Dari segi pidana pun sudah terbukti yang menggugat ini telah dihukum ya. Bambang Tri itu telah dihukum di pengadilan. Nah sekarang dia coba melalui perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ternyata juga tidak terbukti. Kandas jadi juga. Inilah mungkin yang, nah ada satu lagi perkara yang belum diputus, juga itu gangguan terhadap Pak Jokowi menurut kami. Karena gugatan itu diajukan terhadap Pak Jokowi sehubungan dengan penetapan Gibran sebagai calon presiden. Nah padahal perkara ini kan sudah diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Betul. Nah ini mungkin dalam waktu singkat ini akan segera diputus, tapi 3 perkara ini kebetulan kami ditunjuk oleh Pak Jokowi dan Ibu negara Iriana sebagai kuasa hukumnya. 3-tiganya kami wakili
2 sudah diputus dan kami menang. Gugatan terhadap Pak Jokowi tidak terbukti. Tinggal 1 lagi kita menunggu putusannya. Jadi pernyataan sekali lagi adalah mengenai ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi itu adalah tidak benar. Tidak benar. Sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa itu tidak benar. Mengenai soal dinasti politik sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga itu tidak benar. Semua gugatan-gugatan tersebut telah dinyatakan tidak diterima baik oleh PT UN maupun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu, saya himbau kepada semua pihak untuk tiba-tiba saja dari balik jeruji ya, si Hasto ini mengirimkan surat kepada Ibu Megawati ya, pada intinya menyatakan kepada Ibu Megawati, memberikan warning, hati-hati Bu Mega, PDI Perjuangan kini sedang tidak baik-baik saja dikarenakan ada seseorang yang akan menguasai PDI Perjuangan, yang mengambil alih PDI Perjuangan. Saya rasa pemikiran Hasto yang selalu abu-abu ini sangatlah sulit dibuktikan. Ibu Megawati saat ini adalah seorang ketua umum yang sangat kuat di dalam PDI Perjuangan. Adapun nanti Ibu Megawati selesai menjabat sebagai ketua umum dan harus berhenti, itu nantinya otomatis akan dikendalikan, dinakodai oleh Mbak Puan selaku anak kandung dari Ibu Megawati. Nah, yang paling ditakutkan oleh Hasto ini, ya ini, di saat nantinya Mbak Puan ya menjadi ketua umum, maka sangat diyakinkan seorang Hasto pasti akan ditendang dari PDI Perjuangan dan tidak akan mendapatkan perlindungan apa-apa. Harus diketahui, Mbak Puan dan Hasto itu mereka tidak memiliki kecocokan, ya, selalu bertentangan dalam suatu pemikiran, opini, dan juga selalu memiliki sifat instrumen kepartaian yang berbeda. Hasto sendiri, dia hanya orang yang berlindung di ketiak Megawati, yang dia selama ini merasa dipercaya oleh Megawati, tapi tidak dengan Puan Maharani. Nah, itulah yang dia takutkan. Mengapa dia merasa ingin hanya seorang Megawati yang memimpin, tapi apakah Megawati akan selamanya memimpin PDI Perjuangan? Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana teman-teman? Apakah Anies sedang cari muka kepada Pak Jokowi? Karena dia ya sepertinya senada dengan Pak Jokowi ya, yang mendalilkan, yang menuduh, yang harus membuktikan. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada kalian, ternak onta dan juga gerombolan pembenci yang mungkin selama ini memframing jahat Pak Jokowi terkait dengan ijazah palsu tentunya ya. Coba kalian tanya kepada Anies Baswedan, apakah Pak Jokowi punya ijazah gitu? Karena kan Anies ini tim sukses Pak Jokowi ketika tahun 2014. Dan dia ya mengkampanyekan Pak Jokowi dengan sangat luar biasa gitu ya kan. Nah coba tanya Anies. Nggak usah ke rumah Pak Jokowi dulu deh tanggal 15, tanya dulu Anies, ada nggak ijazahnya? Masa iya sih seorang Anies mendukung orang yang tidak punya ijazah dari SD sampai SMA, sampai kuliah bahkan teman-teman? Kan nggak mungkin. Anies ini kan orang yang objektif, orang yang pandangannya itu lurus teman-teman ya. Nggak mungkin Anies mendukung orang yang tidak punya jasa gitu ya kan. Dan juga tadi bagaimana foto si Puan dan Pak Jokowi siap menggulung gerombolan pembenci ini yang terus-terusan memfitnah Pak Jokowi, yang terus-terusan memframing jahat Pak Jokowi. Dan tadi Pak Otto juga mengatakan ya yang mendalilkan, yang membuktikan dong. Ya coba mana buktinya kalau Pak Jokowi pakai jasa palsu gitu, buktikan ya secara hukum. Dan tadi ya sudah ditangkap orang yang, sudah dipenjara orang yang memfitnah Pak Jokowi, itu Bambang Tri teman-teman. Dan pengadilan juga sudah memutuskan bahwa ya dalil mereka itu tidak apa ya bahasa hukumnya teman-teman. Saya kurang ngerti kalau bahasa hukumnya. Yang jelas mereka tidak bisa membuktikan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu. Dengan kata lain ya selama ini memang ijazah Pak Jokowi asli teman-teman. Dan sudah dikonfirmasi dari ya pihak kampus, pihak fakultas, dan juga teman-teman alumni Pak Jokowi, ketua senat Fakultas Kehutanan, semua sudah mengkonfirmasi kalau Pak Jokowi memang berkuliah dan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. Itu clear teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.